Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Benny Ramdhani di channel Benny Info. Guys, kali ini saya akan ngebahas tentang subplot. Ya, subplot sendiri adalah anak atau bagian dari plot. Plot itu adalah alur cerita ya. Jadi di balik sebuah plot utama itu biasanya ada penyerta cerita-cerita kecil lah ya. Atau yang disebut juga subplot. Biar apa? Biar plotnya itu dibangun fondasi dan semakin kuat. Apakah ada novel yang single plot gitu ya, cuma plot utama tanpa subplot? Ya ada, beberapa novel misalnya tentang penyelamatan, misalnya dia terdampar kayak Robinson, dia terdampar kan. Nah, ceritanya cuman gimana caranya dia selamat kayak gitu, atau yang terdampar di salju atau di hutan, itu biasanya single plot ya. Nah, novel drama itu biasanya terdapat multiple plot. Jadi selain plot utama ada beberapa subplot. Jadi misalnya cerita utamanya adalah percintaan, lalu subplotnya ada cerita tentang keluarga, tentang intrik bisnis, tentang apa ya, rebutan warisan kayak gitu-gitu ya. Jadi cukup mudah dipahami ya apa yang namanya subplot. Nah, sekarang apa manfaat subplot itu sendiri? Saya akan jelaskan di video kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk ya subscribe dulu channel ini, like, komen, dan share. Jangan lupa jangan di skip iklannya. Oke, langsung aja kita akan bahas apa manfaat dari subplot. Jadi, manfaat pertama subplot ini adalah memperdalam sebuah cerita, sebuah plot yang utama ya. Jadi kan plot itu tuh alur cerita ya. Nah, tiap alur itu biasanya ada kelemahannya yang terasa misalnya ini kurang dalam, kurang jelas, kurang kena. Nah, caranya mungkin dimasukkan subplot. Subplot itu misalnya berupa apa? Misalnya backstory. Misalnya kita masuk ke sebuah rumah kuno. Nanti kita ada cerita rumah itu dulunya seperti apa. Itu udah jadi satu cerita sendiri kan. Nah, itu subplot. Misalnya lagi ketika kita sedang ketemu seseorang, terus terjadi kegiatan bersama. Nah, nanti kita buat cerita tentang orang itu di novel kita, nah itu namanya subplot. Jadi, si karakter orang yang muncul itu akan semakin kuat, ya. Nggak asal nempel gitu ya, nggak asal mampir, karena dia kita kasih subplot. Yang selanjutnya, manfaat dari subplot itu adalah memperdalam atau memperparah sebuah masalah. Nah, kalau masalah itu ketika kita membuat cerita, kalau nggak jelas asal-usulnya atau story-nya lah ya, itu akan terasa hambar, terasa biasa-biasa aja. Nah, untuk membuat si konflik masalah itu begitu mendera si protagonis, nah dibuatlah subplot dari konflik itu, gimana asal-usul munculnya ceritanya. Nah, itu dia manfaatnya dari subplot ya. Jadi si konflik atau masalah itu muncul dengan kekuatan yang bisa membuat cerita menjadi lebih lebih apa ya, lebih greget. Ya, itu tadi ya, satu kedalaman cerita, dua untuk membuat konflik lebih greget, dan yang ketiga juga untuk menonjolkan karakter-karakter lainnya selain protagonis. Jadi subplot ini bisa memunculkan cerita baru dari sisi karakter di luar protagonis. Jadi misalnya protagonis satu kan si cerita banyak kan biasanya kalau plot utama dari protagonis satu itu kalau plot utama. Nah, subplot-subplotnya bisa dari protagonis 2 atau mungkin dari, tokoh-tokoh sekunder, bisa dari tokoh antagonis juga malah. Nah, keren kan dengan adanya peluang untuk melahirkan cerita-cerita kecil luar plot utama, membuat cerita kita akan semakin berwarna, ya. Itu biasa dilakukan di buku-buku seri kayak Harry Potter. Harry Potter itu kan sebenarnya cerita utamanya apa? Ada yang tahu? Betul, kebaikan melawan kejahatan. Tapi subplotnya banyak ya, kisah paman dan bibinya Harry, terus tentang teman-temannya Ron terutama, bahkan ada cerita khusus ya tentang keluarga Ron ini. Kemudian juga menteri-menteri atau departemen-departemen di Hogwarts itu adalah subplot. Jadi masing-masing kayak ada cerita kecil-kecil, tapi akhirnya dia menjadi satu penunjang bagi plot utama kebaikan melawan kejahatan yang protagonisnya Harry, iya Harry Potter ya. Berikutnya apa yang akan kita bahas? Oke, kita akan bahas
gimana cara membuat subplot, apa aja yang harus diperhatiin. Tipsnya gini, yang pertama, yang namanya subplot, kekuatan ceritanya jangan melebihi plot utama. Jadi porsinya harus di bawah plot utama ya. Misalnya gini, saya kan lagi bikin satu novel ya. Novelnya itu temanya adalah keluarga sebenarnya. Nah, karena tema keluarga ini agak riskan untuk orang bosen ya, saya sisipi subplot atau bumbu cerita percintaan. Di samping ada intrik lainnya ya. Nah, meskipun percintaan ini jadinya menarik, tapi saya usahakan tekan supaya tidak mendominasi cerita atau plot utamanya. Jadi tetap nanti novel saya itu temanya ya keluarga, hanya ada subplot percintaan. Gue paham ya sampai di sini, jadi kalau bikin subplot jangan sampai lebih kuat gitu. Terus yang kedua, biasanya subplot itu kalau ada masalah-masalah yang muncul di subplot itu berakhir sebelum ending secara keseluruhan. Jadi sebelum masalah utama dari plot utamanya itu beres, dia udah selesai duluan. Itu kalau subplot ya. Nah, itu aja 2 yang utama, dan yang ketiga adalah coba, buat subplot itu dengan pada saat ganti bab ya. Jadi karena biasanya orang membuat subplot itu ganti POV ya. Tadinya misalnya aku jadi orang ketiga, atau aku tapi dari protagonis satu kemudian pindah ke aku protagonis 2 ya, POV-nya pindah nih. Nah, sebaiknya lakukan pada saat berganti atau pergantian bab ya, dari satu ke 2 atau satu ke 3 gitu ya. Dan lakukan hal ini ketika kita melakukan, subplot untuk pendalaman karakter juga. Jadi ketika kita mau mendalami karakter antagonis, kita mulailah bab baru dan POV-nya kan jelas berubah ya dari protagonis ke antagonis. Bisa orang ketiga, bisa orang pertama, tapi POV antagonis, ya. Itu diubah babnya, ya, bab baru. Jangan campur-campur, nanti orang bacanya bingung ya. Oke, cukup paham sampai di sini. Dan yang terakhir, syaratnya adalah harus nyambung dengan plot utama. Jadi subplot sekali lagi nggak boleh terpisah ceritanya, nggak boleh masing-masing ya. Well, semuanya tuntas sudah jumpa kita kali ini. Mudah-mudahan cukup puas, videonya singkat saja, tapi ini sebenarnya penting banget karena plot itu adalah nyawa. Nyawa dari cerita ya. Di novel itu kan kalau ceritanya nggak jelas ya apa ramenya, apa enaknya bacanya ya. Nah, untuk membuat ceritanya lebih kuat, itu perlu subplot. Jadi teman-teman, kalau misalnya ceritanya masih tipis, biasanya kalian baru memikirkan single plot, plot utamanya. Belum memikirkan subplot-subplot lainnya. Nah, subplot-subplot itu harus dibuatkan. Sama halnya seperti kita membuat plot utama. Dan nanti kita tinggal kira-kira menempelkan di mana. Seperti itu ya. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.